Halo anak-anak, selamat pagi. Salam jumpa, salam sehat, dan salam Fransiskus. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga anak-anak sehat selalu dan bergembira. Kali ini anak-anak akan membuat dokumen berbentuk tabel menggunakan program pengolah kata yaitu Microsoft Word. Mau tahu caranya? Yuk, mari kita mulai. Ini ada tujuan pembelajarannya, yaitu siswa mampu memahami fungsi menu icon yang berkaitan dengan pembuatan dokumen dengan variasi tabel. Yang kedua, siswa mampu membuat dokumen dengan variasi berbentuk tabel menggunakan program pengolah kata yaitu Microsoft Word. Oke, ini kita mengingat kembali ya. Aplikasi pengolah kata yaitu suatu program aplikasi yang dirancang khusus dan mempunyai fungsi sebagai alat bantu untuk pembuatan sebuah tulisan atau dokumen pada komputer. Kata-kata dan kalimat tersebut dapat dibuat sesuai dengan keinginan kita, baik dari jenis huruf, tata letak, ukuran, warna, dan lainnya. Nah, ini contoh program pengolah kata ya anak-anak ya. Ini ada Office dokumen, Wordpad yang dulu anak-anak pelajari di kelas 1 dan di kelas 2. Lalu ada WordStar, WordPerfect, GWriter, Star Office Writer, Notepad, AbiWord, dan yang aplikasi yang kita pakai sekarang ini adalah aplikasi Microsoft Office Word. Oke. Nah, di sini Microsoft Word merupakan salah satu program pengolah kata. Ini banyak versinya anak-anak. Ini ada Microsoft versi 2007, 2010, 2013, 2016, lalu yang paling terbaru yaitu 2019. Nah, ini kita akan menggunakan aplikasi Microsoft Word versi yang paling rendah ya, yaitu 2007. Oke, nah ini pasti anak-anak sudah paham sekali nih membuka lembar kerja Microsoft Word. Yang pertama, klik tombol Start. Lalu klik All Programs. Lalu klik Microsoft Office. Lalu klik Microsoft Office Word. Nanti kita akan praktekkan. Nah, ini anak-anak ya alurnya. Start, lalu klik All Program, lalu klik Microsoft Office, lalu pilih Microsoft Office Word, lalu nanti akan keluar lembar kerja aplikasi Microsoft Office Word. Oke, ini seperti ini ya anak-anak ya, lembar kerja aplikasi Microsoft Word. Oke, nah yang kita pelajari yaitu ada di menu tab, yaitu menu tab Insert ya. Ini anak-anak, menu tab Insert. Nah, ini nanti fungsinya ini untuk memasukkan seperti gambar, tabel, save, grafik, dan lainnya. Nanti kita akan memasukkan tabel ya. Ini kita akan membuat tabel pada lembar kerja Microsoft Word. Ini anak-anak ya. Ini tabnya atau klik menunya itu dipindah ke menu Insert ya. Klik menu tab Insert, lalu pilih tabel anak-anak. Lalu pilih Insert tabel. Ini perhatikan mouse Pak Dika ini. Ya. Setelah anak-anak klik Insert, lalu pilih tabel, lalu pilih Insert tabel ya. Jangan dari sini anak-anak, ini sudah otomatis yang ini anak-anak ya. Tapi anak-anak pilihnya yang insert tabel. Nanti kita bisa menentukan jumlah baris dan jumlah kolomnya sendiri yang kita inginkan anak-anak. Kalau ini sudah otomatis. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Perhatikan di sini anak-anak. Nah, setelah anak-anak klik insert tabel, anak-anak ada pilihannya. Di sini ada number of column dan ada number of row. Nah, ini number of column ini menentukan jumlah kolomnya. Ya, kalau number of row
ini menentukan jumlah barisnya ya anak-anak. Ini Pak Dika akan jelaskan. Number of column itu artinya jumlah kolomnya. Ini anak-anak ya. Ini jumlah kolomnya ada 3. Kita hitung 1, 2, 3 ya, ada 3. Tapi kalau yang jumlah row atau jumlah baris, lihat di sini ada 6 ya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, paham kan? Oke, baik anak-anak. Nanti anak-anak akan mempraktekkan membuat tabel perubahan wujud benda ini ya. Nanti kita akan praktekkan. Setelah itu diisikan kalimat ini anak-anak ya. Perubahan wujud benda. Nah, ini contoh teksnya. Oke. Nah, ini tugas siswa. Nanti anak-anak buka program Microsoft Word. Nanti ketiklah teks di bawah ini. Minimal 2 paragraf. Pasti anak-anak sudah bisa mengetik semua ya. Lalu buatlah tabel di bawahnya. Seperti contoh di atas ya. Ini Pak Dika contohkan. Nah, di sini ada teks 2 paragraf. Lalu nanti ada tabelnya anak-anak seperti ini ya. Gampang kan? Baik anak-anak, ini adalah contoh hasil akhirnya. Ya, nanti anak-anak bisa buat seperti ini ya, dirapi. Nanti boleh dikasih pack border dan pack color. Oke, ini Pak Dika akan contohkan cara membuatnya ya. Oke, baik. Di sini Pak Dika akan membuka aplikasi Microsoft Word dengan cara anak-anak klik tombol start. Lalu anak-anak cari aplikasi Microsoft Office. Lalu cari Microsoft Office Word. Ini sudah terbuka aplikasi Microsoft Word-nya. Di sini Pak Dika sudah menuliskan teks yaitu perubahan wujud benda. Di sini ada 2 paragraf anak-anak ya. Sudah paham kan? Di sini paragraf pertama, lalu ini paragraf kedua. Begitu ya. Nah, selanjutnya setelah anak-anak sampai di paragraf kedua, anak-anak tekan tombol enter ya 2 kali, lalu tulis judul ya, judul tabelnya. Ini Pak Dika contohkan, terdapat 6 perubahan wujud benda. Oke, ini kita bisa besarkan sedikit jadi 14 saja. Lalu tekan enter sekali anak-anak. Nah, di sini intinya kita akan membuat tabel ya. Langkah yang pertama yaitu anak-anak klik menu insert, lalu pilih tabel anak-anak. Nah, di sini anak-anak jangan pilih yang ini anak-anak. Ini jangan dipilih, ini sudah otomatis. Tapi anak-anak pilih yang insert tabel ya. Perhatikan anak-anak, insert tabel. Di sini anak-anak bisa menentukan jumlah kolom dan jumlah barisnya sendiri ya. Ini Pak Dika contohkan seperti yang ada di PPT ya anak-anak. Ini Pak Dika contohkan, number of kolomnya itu ada 3 ya, 3. Lalu number of row-nya itu ada 7 anak-anak. Kenapa 7? Itu nanti di atasnya di baris pertama nanti akan kita berikan keterangan dari tabel tersebut. Makanya kita isikan 7. Nanti datanya tetap ada 6. Begitu ya. Ini kita klik OK. Nah, di sini sudah jadi tabelnya. Kolomnya ada 3. 1, 2, 3 dan barisnya ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baik, langsung kita isikan saja ya. Ini untuk nomor di kolom 1. Di kolom kedua yaitu kita ketikkan perubahan
wujud benda. Lalu yang ketiga, kolom ketiga, ini anak-anak bisa memindahkannya dengan tekan tombol tab di keyboardnya lalu atau klik saja anak-anak nih ya, klik di baris yang kalian mau ketik atau tekan tombol tab di keyboardnya. Ini sudah tergeser. Lalu yang ketiga ini kolomnya yaitu contoh. Ini kita perbaiki tabelnya, nomornya kita kecilkan, perubahan wujud bendanya kita agak kecil, lalu contohnya kita besar ya. Ini untuk nomor sampai 6. 1 2 3 4 5 6. Ini perubahan wujud bendanya yaitu membeku. Lalu ada mencair atau melebur. Lalu ada menguap. Lalu ada mengembun. Lalu ada menyublim. Lalu ada mengkristal. Oke, baik anak-anak. Ini sekaligus Pak Dika berikan contoh. Ini untuk membeku. Contohnya yaitu air dimasukkan freezer menjadi es batu. Lalu yang perubahan wujud bendanya mencair atau melebur, untuk contohnya yaitu coklat padat dipanaskan menjadi cair. Lalu untuk contoh yang ketiga yaitu menguap, yaitu proses penguapan padat air yang sudah dimasak. Pasti anak-anak sudah tahu nih ya, menguap perubahan wujud bendanya. Lalu ada mengembun. Ini contohnya es batu disimpan dalam gelas. Maka bagian luar gelas akan basah. Lalu untuk contoh yang menyublim yaitu kapur barus. Pasti anak-anak ini sudah tahu nih kapur barus, di lemari ya letaknya. Ini kalau kapur barus itu benda padat yang lama-lama itu hilang ya, bukan dicuri atau dimakan oleh tikus, tapi lama-lama hilang. Itu artinya menyublim. Lalu untuk contoh yang mengkristal yaitu pembentukan embun beku pada saat musim dingin. Ini biasanya ada di Eropa sana anak-anak ya. Nah ini anak-anak, kalau sudah ini kita perbaiki untuk judulnya ya. Untuk judulnya ini kita berikan font yang agak lebih besar yaitu 18, lalu diketengahkan. Setelah itu berikan warna ya, bebas. Ini
paragraf ke-1 dan kedua ini diblok, lalu pilih rata kanan kiri. Tuh, ini kelihatan sudah lebih rapi. Ini juga kita berikan warna. Bebas ya warnanya. Lalu setelah itu berikan namanya. Diketik oleh siapa? Misalkan namanya Kevin, kelas 4A, nomor absen 17. Gitu ya. Nah, ini ada yang belum dikasih hiasan. Caranya adalah anak-anak pergi ke menu pack layout, lalu pilih pack border, lalu pilih ini anak-anak art. Pasti anak-anak sudah tahu semua ya, art. Ini pilihannya bebas. Oke, setelah itu berikan juga pack color. Nih ya, bebas pack colornya, itu bebas anak-anak. Kalau mau putih kayak punya Pak Dika ini boleh, nggak apa-apa. Baik anak-anak, jika sudah selesai mengetiknya dan juga diberi hiasan, anak-anak bisa menyimpannya dengan cara klik office button, lalu pilih save ya. Kita simpan. Ini kita simpan di data C. Nanti anak-anak kalau ada data D ataupun folder khusus dipersilahkan ya. Ini file name-nya kita berikan perubahan strip, namanya masing-masing, kelas 4A atau 4B atau 4C. Tadi punya siapa ya? Punya Kevin. Ini Pak Dika contohkan kelas 4A ya. Lalu nomor absennya 17. Ini hanya contoh. Lalu setelah itu klik save ya. Nah, coba anak-anak perhatikan. Ini di title barnya sudah berubah. Ini artinya sudah tersimpan. Kalau sudah di close, nanti difoto saat layar masih menyala ya. Lalu nanti dikirimkan ke WA Pak Dika juga. Oke, gitu ya anak-anak. Ini tugasnya dikumpulkan, dikirimkan pada tanggal 2 Februari 2021 pukul 10 malam ya. Ini bagi yang belum mempunyai komputer atau laptop di rumah, anak-anak bisa mengerjakannya di kertas LKS bergaris. Ya, ditulis yang rapi, boleh dihias, nanti difoto dan dikirimkan ke WA Pak Dika. Baik, sampai di sini dulu pembelajaran kita pada pagi hari ini. Selamat mengerjakan anak-anak. Terima kasih.